Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamualaikum Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya amal soleh, bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, di pertemuan kemarin kita membahas Al-Mu'awwidhatain, ya, surat Al-Falaq dan An-Nas, yang sudah dibahas kemarin dengan tuntas insyaallah. Ada kebiasaan yang dilakukan imam ketika sholat witir di sholat tarawih. Biasanya paketnya bacanya Qul Al-Falaq, An-Nas. Ya. Ini sesuatu yang lupa jamaah bahkan di beberapa masjid itu selalu menutup dengan itu, ya. Nanti di sini juga ada peristiwa sahabat yang dilaporkan Nabi karena selalu ada Qul di setiap sholatnya, ya. Apakah itu hal yang baru muhdas, apakah ada, nanti dibahas insyaallah. Baik, jadi berarti malam ini adalah surat Al-Ikhlas, ya, yang disebut, kalau kita sering menyebut surat apa? Qul, ya. Karena nggak ada lafaz Al-Ikhlas di ayat ini. Kenapa pakai dinamakan Al-Ikhlas? Nanti adalah alasan tersendiri. Baik, pendek, masyhur, semua hafal insyaallah, ya, tentang surat Al-Ikhlas, hanya 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan, huwa Allah, adapun Allah, ahadun, ya, itu isam, tunggal, ya. Allahu, ya, adapun Allah, as-samad, tempat, itu tempat bergantung, ya. Lam yalid, tidak yalid apa? Ya, memiliki anak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya, ya. Ini satu-satunya surat yang fokus pembahasannya hanya tentang Allah saja. Tidak ada hukum, tidak ada syariat, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hal-hal yang sifatnya kaitan dengan isi kandungan Islam, tetapi ini murni membicarakan tentang Allah. Itulah kenapa dinamakan Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, khalaso, artinya memurnikan, ya. Ini latar belakang mengapa dinamakan Al-Ikhlas, ya. Asbab nuzulnya, sebab turunnya ayat, ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan ayat ini turun ketika ada beberapa orang musyrik datang ke Nabi. Riwayat ini dari Anas, dari Hadatsana Ar-Rabi' bin Anas an Abil Aliyah an Ubayd bin Ka'ab anna al-musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubayd bin Ka'ab menceritakan orang-orang musyrik suatu hari mendatangi Nabi
Ya. Faqalu, dan mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, ansur lana rabbaka, ya, fa anzalallahu ta'ala, ya, kabarkan kepada kami, beritahu kami siapa Tuhanmu, ya, nasabnya bagaimana. Jadi orang Quraisy ini karena terbiasa meyakini Tuhan itu beranak pinak, pertanyaannya itu Tuhanmu itu bapaknya siapa, anaknya siapa gitu. Mereka bertanya, ceritakan nasab Tuhanku Muhammad. Jadi nasab itu kan ada ke atas, ada ke bawah. Ya, nasab ke atas dulu nih, bapaknya siapa, namanya, kakeknya siapa. Fa'anzalallahu ta'ala hadis surah Makkah untuk menjawab pertanyaan Quraisy musyrik itu, ya, orang-orang musyrik itu. Allah turunkan ayat ini, kul, jawab, huwa Allah, adapun Allah, ahadun, itu esa, tunggal, ya. Ini jawaban pertama, ya. Allahus Shomad, Allah lah tempat bergantung semua urusan. Lam yalid, dia tidak punya anak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Jawaban ini jelas sekali bagi orang Quraisy, dari orang kafir yang musyrikin ketika itu, sesuatu yang baru. Mereka meyakini Tuhan itu berbilang. Kalau di Mekah itu paling tidak ketika Nabi SAW dakwah di Mekah sudah ada 360-an patung. Ini di sekitar Ka'bah itu. Nanti selama Nabi di Mekah tidak pernah diusir, ya, karena yang paling penting itu meruntuhkan patung kejahilian di dalam benak mereka. Karena sudah banyak peristiwa sahabat bapaknya masih musyrik, bahkan sering membuat patung, sering rusak diganti lebih gede gitu ya. Namanya Amr bin Jamuh salah bapak ini. Anaknya masuk Islam semua. Setiap hari itu patungnya bapaknya itu dirusak gitu ya. Bapaknya ya karena orang kaya diganti lebih gede gitu ya, yang lebih mahal, bahannya lebih spesial begitu. Kenapa? Karena kejahilian itu belum runtuh dalam pikirannya. Itu mau buat dihancurkan berapa kali, ya, karena belum runtuh kejahiliannya bahwa ada Tuhan yang banyak dalam benaknya, maka sepanjang itu sia-sia merobohkan patung-patung itu. Nah, maka nanti patung itu diruntuhkan sendiri oleh penduduk Mekah ketika peristiwa Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Itu tahun ke-8 Hijriah. Jadi nanti 13 tahun dakwah di Mekah itu tidak menghancurkan patung-patung itu, tapi nanti fokus, ya, meruntuhkan apa ini? Pikiran bahwa ada Tuhan selain Allah, pikiran ada tempat yang bisa dimintai, ya, dari selain Allah, pikiran bahwa ada yang bisa mendatangkan madarat selain Allah, maslahat selain Allah. Itu yang pertama kali disentuh. Berarti ini apa? Dakwah, bukan sekedar perintah merusak patung-patung itu. Ya, maka jawaban bahwa Allah itu esa itu tidak diterima oleh orang Quraisy, orang kafir. Nah, mereka meyakini ada Lata, Uzza, Mana, Hubal yang paling gede, ya, yang lainnya banyak sekali. Ya, ini tentang asbab nuzulnya. Maka pertanyaan dari orang kafir musyrikin itu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nasabnya? Maka Allah jawab dengan surat ini. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Beberapa riwayat lain menyebutkan kali ini dari sahabat Jabir bin Abdillah. Beliau punya riwayat sendiri. Kata beliau, anna A'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arabi ini Badui. Badui ini orang Arab di pedalaman. Kalau di Indonesia masih ada Badui dalam dan luar di daerah mana itu? Banten ya. Orang Badui itu begitu. Ya, jarang ya bergaul dengan orang-orang kota gitu, tidak orang pegunungan pedalaman itu.
datang kepada Nabi SAW bertanya persis pertanyaannya, ya Rasulullah, Tuhan yang Ansublan Rabbaka, ya, coba ceritakan Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa, ya, siapa bapaknya, bagaimana nasabnya, begitu. Maka Allah turunkan Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat, dan ini mirip dengan riwayat yang pertama. Cuma bedanya kalau ini seorang Badui yang bertanya. Baik, ini tentang asbab nuzulnya. Berarti ada beberapa riwayat yang intinya sama. Orang kafir menanyakan tentang Tuhannya Muhammad siapa, dijawab dengan surat Al-Ikhlas ini. Berikutnya keutamaan Al-Ikhlas, ya. Keutamaannya yang pertama, ada beberapa riwayat juga ini. Yang pertama, Al-Ikhlas ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang sering membacanya, ya. Ini kulhu sebagai bukan sekedar memang hafalnya cuma kulhu, ya, tapi memang ada sahabat Nabi itu yang suka banget baca kulhu itu, ya. Suatu hari diriwayatkan di sini, diceritakan oleh dari jalur Aisyah, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad. Satu rombongan diutus Nabi untuk melakukan sariyah. Jadi ada dua istilah, Pak. Kalau perang dipimpin sendiri sama Rasul namanya ghazwah. Ghazwahnya Nabi ada 27 kali. Jadi Nabi sejak tinggal di Madinah 10 tahun pimpin perang 27 kali. Berarti banyak atau sedikit? Dan itu usia beliau hijrah usia berapa? 54. Karena Nabi jadi Nabi usia 40, dakwah di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Berarti kan hijrah kurang lebih usia beliau 54. Perang pertama Muda 2 Hijriah, perang Badar di usia 55. Jadi kita baru usia 40-50 majurul tua, ya. Karena Nabi itu jihad pertama usia 55. Nanti jihad terakhir perang Tabuk. Perang Tabuk itu 50 hari perjalanannya. 50 hari, Pak. Dari Madinah menuju perbatasan Syam. Itu dari Arab Saudi sekarang ke Yordan, Lebanon, Palestina, Suriah, daerah sana, menjelang sana. Itu di puncak musim panas. Jadi kebangetan ada orang yang bicara jihad itu bukan ajaran Nabi, ya. Nabi mimpin sendiri jihad fisabilillah. Nah, cuma jihad ini ada kaedah-kaedahnya, ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya, sehingga tidak menjadikan namanya buruk karena beberapa melakukan tanpa ilmu dan tanpa adab, ya. Syariah yang kedua, nah syariah itu lebih banyak, Pak. Nggak cuma 27, lebih banyak syariah. Ini syariah Nabi hanya utus, tidak berangkat. Kali ini di sebuah syariah ada komandan perang, ya. Karena yaqra'u li ashabi fi sholatin, dia selalu setiap mimpin sholat itu mesti bacanya kulhu. Sampai penas dari anak buahnya itu dan laporan sama Nabi dan sampai Madinah, ya Rasulullah, fulan ini selalu baca kulhu setiap sholatnya ini. Mirip dengan sukanya kulhu, ya. Faqala Nabi dilapori, ya, falamma raja'u dzakaru Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pasukan sampai Madinah, laporanlah anak buahnya ini, ya, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, fulan selalu baca kulhu setiap sholat itu. Satu li aysyai'in yasna'u dzalika. Ya, kamu tanya itu coba, kenapa kok kulhu terus gitu, ya? Tanya saya itu, ya. Fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra'a biha. Ya. Ini di dalam kulhu itu ada sifat ar-Rahman, sifat Allah, ya.
Jadi nanti dibahas memang kul huwallahu ahad, Allahus somad. As-somad itu satu dari sekian asmaul husna. Maka ada Abdus Somad itu hambanya dan yang maha bergantung semuanya kepadanya. As-somad gitu ya. Dan saya suka baca ya apa yang di situ ada asma'nya Allah, ada sifat rahmannya Allah. Saya suka baca itu. Ya, faqala Nabi, faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar jawaban orang itu, kamu kok suka banget baca buku apa? Saya suka ya Rasulullah, karena ada nama Allah di dalamnya. Ya, maka kata Nabi, akhbiru anna Allah ta'ala yuhibbu. Sampaikan kepada komandan perang itu, ya, Allah mencintainya karena dia rajin baca buku. Hadis ini rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Jadi kulhu mendatangkan kecintaan Allah. Matur Bapak ini. Cocok ya, cara kemudian nanti nggak nambah hafalannya, cukup kulhu aja. Kalau itu karena senang zikir dicintai Allah. Tetapi kalau misalnya hanya berdoa Allah gimana? Ada yang Allah. Ya semua yang jadi gini, kalau sudah disebut oleh Nabi ya Allah mencintainya karena dia baca dulu, ya insya Allah siapapun yang baca dulu akan dicintai Allah. Begitu ya. Qul huwallahu ahad. Adapun membatasi khusus, membuat sebuah wirid khusus, membatasi khusus ini sebagian ulama ketika itu mengkhususkan hari-hari khusus tidak dibolehkan. Ya, mengkhususkan hari-hari baca khusus dengan tanpa diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini boleh? Padahal Nabi nggak ngajarin, Pak. Jadi kan Nabi nggak ngajarin baca dulu. Kok itu baca? Makanya Nabi dilapori ya Rasulullah itu mimpin sholat dulu terus ya, gitu ya. Coba kamu tanya, dia alasannya apa? Baca dulu terus itu. Ternyata jawabannya saya suka gitu karena di dalamnya ada asma Allah, sifat Allah Ar-Rahman itu. Kemudian Nabi mengatakan, ya sampaikan kepadanya Allah mencintainya karena dia mencintai dulu itu. Nah, ini namanya takrir, Pak. Takrir itu penetapan dari Nabi. Ya. Jadi hadis itu ada definisinya, maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin. Ya. Hadis itu segala sesuatu yang datang dari Nabi satu berupa ucapan Nabi. Misalnya Nabi memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti melihat aku sholat. Nah, maka sahabat jumlahnya ribuan, Pak. Ada yang melihat Nabi sholat pas baca bismillah, Nabi bismillahnya cara misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan. Ada yang orang jahat yang dengar jahat ini besoknya keluar kota. Ya. Ditanyalah oleh seorang lain di sebuah tempat, ditanya, jenengan orang mana? Saya orang Madinah, sering sholat bersama Nabi. Ya, gimana Fatihahnya Nabi? Nabi baca Bismillah, Fatihahnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan jahat. Ya, karena dia ikuti perintah Nabi, sholatlah kalian sebagaimana lihat aku sholat. Ya. Tempo hari berikutnya, beberapa hari berikutnya, Nabi sir kali ini sir pelan. Yang pas dengar pelan kebetulan pergi, ditanya juga dengan tadi mirip yang tadi. Ya, jenengan mana Madinah sholat bersama Nabi? Ya, bagaimana Nabi baca Fatihah? Beginilah Nabi baca Fatihah. Bismillahnya dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap baca ya Pak. Cuman sir. Nah, nih. Jadi begitu Pak, kenapa kok beda pendapat itu? Karena pas melihat Nabi itu dengan tidak sama ya. Dan Nabi makanya sholat, ada yang melihat Nabi takbirnya segini, mankibain ini.
apa ini? Pundak, ada yang sebelah, ya. Kemudian ada yang naruhnya di dada, dan di atas dada begini, ya. Ya selama itu memang riwayatnya dari sahabat, begitu yang sahabat lihat dari Nabi sah-sah saja. Karena itu perintah Nabi, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, kata Nabi itu. Ya, ini namanya sunnah yang pertama. Yang kedua, aufilin, maja'al Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aufilin, atau sesuatu yang dilakukan Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya apa yang dilakukan Nabi, ya, apapun itu, misalnya Nabi pada Isya, aktivitasnya apa, istirahat, ya, sholat malamnya Nabi bagaimana, dia dilakukan Nabi, ya, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi, ya, cara jalan Nabi, cara bicara Nabi, cara Nabi berpakaian, misalnya Nabi ketika makan dengan tangan kanannya, ini sebuah hal yang disunahkan. Ya, ini kalau bisa makanya tayamun Nabi itu semua didahului dengan kanan. Ya, tayamun namanya, mendahulukan sebelah kanan. Ya. Au takririn, atau sesuatu yang didiamkan Nabi. Nah ini kenapa dibolehkan baca dulu terus? Karena Nabi nggak ngajarin, di zaman Nabi dilaporkan kepada sahabat, kepada Nabi, ya Rasulullah itu suka puluh. Maka Nabi mendengar itu, kalau tidak boleh dilarang, Pak. Karena tidak dilarang, maka Nabi mengatakan, sampaikan kepada komandanmu itu Allah mencintainya karena dia rajin baca qul tadi. Ini namanya takrir. Sama sholat qobliyah isya itu bukan bid'ah. Qobliyah isya itu yang mau sholat tidak apa-apa, qobliyah isya itu, ya. Kalau tidak sholat tidak apa-apa, karena itu bukan sunnah muakkad, bukan wajib itu, ya. Sini nggak pakai kan langsung komat itu. Nabi mengatakan secara umum, bainal adzanaini as-shalah, as-shalah, as-shalah liman syaa. Di antara adzan dan qomat ada sholat, ada sholat, ada sholat liman syaa, bagi yang mau mengerjakannya. Tapi Nabi enggak. Nah, itu salah satu bentuk takdir penetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nggak sampai pada level wah itu bid'ah, enggak. Ya, ini sesuatu yang tidak muakkad, artinya nggak dilakukan oleh Nabi, ditekankan oleh Nabi begitu. Yang muakkad kan bagian isya rawatib, ya, sholat rawatib. Ini secara keutamaan, maka hadis Rawal Bukhari ini menunjukkan bahwa baca qul itu mendatangkan kecintaan Allah. Ya. Berikutnya, bahkan di sini disebutkan termasuk sering baca qul itu wasilah masuk surga. Masya Allah. Jadi wasilah itu apa? Wasilah perantara. Ya. Perantara ini berarti ya mempercepat begitu. Kalau kita lewat jalur biasa itu mungkin butuh waktu ya, tapi kalau wasilah lebih cepat, itu namanya wasilah perantara. Hadisnya cukup panjang di sini, sama riwayat Imam Bukhari. Satu hari disebutkan ini kejadian di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang dibangun pertama Nabi. Nabi hijrah, ya, sebelum masuk Madinah itu ada daerah namanya Quba. Itu bangun masjid dulu sebelum Nabi. Ya, setelah bangun masjid itu beberapa hari Nabi masuk Madinah. Nah, nanti Masjid Nabawi ini semua rebutan tadinya Pak, pengen wakaf, ya. Tapi Nabi mengatakan Allah menghendaki nanti sampai unta ini berhenti di mana. Nah, ternyata unta Nabi itu sudah semua berharap moga-moga apa ini menderom, ya, di tempatnya, karena itu akan dipilih Nabi pertama untuk bermalam, yang kedua nanti untuk jadi lokasi Masjid Nabawi. Ya, itu kisahnya begitu. Lalu Quba ini masjid pertama. Maka ada Imam Quba, sama Imam Masjid Quba itu dilaporin bacanya 1000. Bahkan disebutkan di sini, apapun surat yang dibaca ditambahi 10. Ya.
ditutup dengan bulu gitu ya. Sama ketika ditanya ya, ini sahabat dari Anas bin Malik, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah. Ditanya, kenapa Anda ini kok sering sekali membaca kulhu? Saya suka ya Rasulullah gitu ya. Saya suka. Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannata. Sungguh kecintaanmu kepada surat ini menghantarkanmu masuk surga. Maka riwayatnya bahasanya ada dua ini, adkhalaka sama yudkhiluka ya. Adkhala yudkhilu sama. Sungguh cintamu kepada kulhu ini akan menghantarkanmu masuk surga. Nah, ini disebut wasilah Pak. Ini sama hadis rawahu Imam Bukhari. Jadi yang kedua wasilah masuk surga dengan kulhu. Yang ketiga ada beberapa riwayat. Ini tentang keutamaan kulhu yang ketiga. Hadis yang lain disebutkan. Suatu hari Nabi di depan sahabatnya bersabda, wa huwa yaqul alla yastati'u ahadukum ayyakuma bisulusil Qur'an kullal laila. Apa enggak bisa kalian ini setiap malam menghatamkan seperti Al-Qur'an? Faqalu wa hal yastati'u dzalika ahadun. Enggak ada yang bisa. Apa ada yang bisa satu malam baca seperti Al-Quran gitu ya. Qala, Nabi kemudian berkata, fa inna kul huwallahu ahad, sesungguhnya baca surat Al-Ikhlas sulusul Quran itu sudah termasuk seperti Al-Quran. Berarti kalau sepertiga baca kul 3 kali, kata Nabi ya, takdilu ya, takdilu itu berarti apa? Menyamai ya, sudah ini kuntu saat awalnya sulusul Quran Allah wa innaha ta'dilu sulusul Quran ya, sesungguhnya baca kulhu itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah ini ada keterangannya Pak. Setara itu bukan berarti baca kulhu 3 kali pahalanya sama dengan baca 30 juz, bukan. Itu setara, maksudnya setara kandungannya, bukan setara bacaannya menurut keterangan Al-Qur'an ya. Jadi kulhu ini setara ketika Al-Quran. Kenapa? Isinya tentang uluhiyah, ketuhanan. Isinya tentang ubudiyah, peribadahan. Isinya tentang asma wa sifat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang mulia. Ini beberapa hadis tentang keutamaan kulhu ya, atau surat Al-Ikhlas. Baik, berikutnya masuk tafsirnya. Masih panjang Pak waktunya? Masih ya? Bismillah, yang pertama, kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, ahadun ya. Inilah sifat uluhiyah Allah ya. Jadi di sini Allah esa dalam segalanya. Satu, esa dalam rububiyah ya. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Quran, Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah itu banyak sekali yang menunjukkan tentang kuasa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa Rabbul Alamin? Rabbun apa Rabbun? Ya, Rabbun yang mengatur ya, semua alam ini ya. Makanya Rabbul Alamin ya, Allah yang mengatur semuanya. Dalam surat Yasin ada lafaz kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap harinya huwa Allah dalam kesibukannya. Jadi diartikan oleh para ulama mengatur takdir-takdir hambanya. Makanya takdir ada berapa hari? Berarti 4 ya. Ada takdir ya, yang sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun bahkan ya, di Lauhul Mahfuz. Ada yang takdir nanti ketika manusia dijanin sebelum lahir, ketika usianya baru 121 hari ya, itu ada takdir yang ditetapkan. Ada berapa itu?
bika rizki wa ajali wa syakiyun aw sa'idun. Ini 4 takdir ditetapkan. Ada takdir nanti disebut sanawi. Nah, sanawi itu takdir tahunan. Kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar. Makanya ada ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan malam itu Lailatul Qadar? Karena takdir tahunan ditulis malam itu, ditegaskan. Yang lahir tahun 2023 sampai 2024 ini ya, sudah ditentukan pada malam Lailatul Qadar kemarin. Ya. Nabi bersabda cari pada 10 malam yang terakhir. Ya. Ada takdir yang terakhir ini, takdir harian. La yaumin huwa fi sya'an. Maka siapa yang mati hari ini, yang lahir hari ini, yang dapat rezeki hari ini, yang dapat keburukan hari ini, musibah hari ini, semua Allah tahu dengan ilmunya. Nah, nih, dan Allah kerepotan enggak itu? Enggak. Ya. Saya baca tulisan di truk, Pak. Kan iseng ya, Pak. Di baju itu ya nggak sengaja ngetap gitu ya. Ojo kokean sambat. Gusti Allah ini ngurusi wong miliaran orang, ngurusi awak putra. Gusti Allah tuh repot ngurusi wong orang, ngurusi awak putra gitu. Ada kalimat repot gitu ya. Kamu repot kan? Kan karena itu apa ya? Ojo kokean sambat. Gusti Allah ini ngurusi wong miliaran orang, awak putra ya. Tapi Allah nggak pernah repot. Jangan ngurusin satu, ribuan miliaran itu bagi Allah ala kulli syai'in qadir kama. Ya, nih, jadi nggak ada istilah Allah repotan enggak. Makanya semua ini kata Allah dalam diskusi Nabi bersabda. Lafaz dari Nabi maknanya dari Allah itu diskusi ya. Ya ibadi wa hambaku, andaikan semua manusia berkumpul di satu tempat, semua meminta apapun yang diminta. Orang kan mintanya macam-macam, Pak. Ya, kita nanti sholat ini 2 3 sholat ini mintanya sama nggak? Kan nggak sama. Di waktu yang sama permintaannya beda-beda. Ya, ada yang simpel, pendek tapi pas-pas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kalau apa-apa ya. Kamu bingung nggak sih? Kan nggak apa ini. Ya, ada yang minta kesehatan, ada yang minta rezeki, ada yang minta keselamatan, ada yang minta keturunan, ada yang minta pasangan. Semua bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Gampang banget bagi Allah. Ya. Makanya ini disinilah ya Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin, pengatur semua alam. Maka ahad ini Allah Esa dalam rububiyahnya, pengaturannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam uluhiyah. Maka betul uluhiyah ini puncak daripada diterimanya tauhid itu adalah uluhiyah. Uluhiyah itu artinya apa? Ya, penyembahan kepada Allah. Makanya nanti kita berikrar di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya. Kenapa tidak na'buduka? Artinya kan sama. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Kalau ada bahasa Arab na'buduka, kami menyembah Engkau, itu berpotensi na'budu ghairaka, juga menyembah selain Engkau. Makanya yang paling bagus itu bahasa Arab iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Nah, makanya la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Makanya Pak, orang kafir itu bingung memenuhi permintaan Nabi. Kan mereka berbagai cara sudah, kekerasan, lemah lembut, tapi Nabi tidak pernah berhenti berdakwah. Sampai akhirnya ditawari Muhammad, kalau kamu dengan dakwahku ini ingin mengejar tahta, kami angkat engkau jadi raja Arab. Tapi hentikan mencela sesembahan kami.
Tapi hanya diam. Ya, yang datang Al-Walid bin Mughirah. Ya. Kemudian kalau dakwahmu ingin mencari harta, ya, kami kumpulkan semua ya orang-orang kaya di Jazirah Arab, kami serahkan hartanya kepada engkau sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Tapi hentikan dakwahmu menjelek-jelekan Tuhan kami. Kalau dakwahmu ingin mencari pasangan, ya, kami akan kumpulkan semua wanita terbaik di Arab. Kamu pilih sehingga pasanganmu menjadi yang paling istimewa dibandingkan yang lain. Nanti hanya bertanya, ya, saya bukan minta harta, tahta, dan wanita. Saya hanya minta satu saja. Apa itu? Kul la ilaha illallah. Saya hanya minta kalian mengucapkan satu kalimat saja. Apa itu? La ilaha illallah. Gak ada yang mau, Pak. Kenapa? Karena orang kafir Mekah itu tahu konsekuensi ngomong la ilaha illallah itu sudah nggak boleh lagi percaya kepada Lata, Uzza, Manat, karena mereka paham bahasa Arab. Ya. Sementara sebagian orang zikirnya la ilaha illallah tapi masih musyrik. Ya, karena nggak mudeng. Ya, dibacain opo gitu ya, gitu ya. Ya. Ini fatal. Ya. Nah ini tentang Allah sebagai salah satunya berarti ibadah. Termasuk dalam asma wa sifat Allah tidak ada kesamaan dengan makhluknya. Ada perdebatan yang terus meruncing, Pak. Ya, aina Allah. Jangan ditanya kamu di mana, Pak. Jangan ditanya lari, Pak. Allah itu di mana? Mau jawabnya apa? Ya, Allah di mana? Jawabnya Pak Quran saja. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah ya, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Nah, ini yang ada Quran terjemah itu mendefinisikan apa? Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam ini yang jadi polemik, Pak. Apakah bersemayam itu berarti duduk? Apakah berbaring? Apakah berdiri? Apakah kemudian kayak raja itu ya, di atas singgasananya begitu? Nah ini makanya yang mengatakan istawa Ar-Rahman al-Istawa dengan makna-makna seperti makhluk itu jatuhnya mujassimah, karena tidak boleh taksim, duduk, berdiri, berbaring, ini semua sifat manusia, maka tidak boleh, karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Allah nggak sama dengan Allah. Ya. Cukup. Berarti kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah apa? Al-istiwa ma'lum, bahwa Allah istawa al-arsy itu sudah tahu. Ya. Allah di atas arsy itu sudah tahu, sudah maklum itu. Wal kaifiyatu majhulun, bagaimana caranya Allah beristiwa atau istawa itu majhul, tidak pernah tahu. Ya. Bahkan ditanya oleh Imam Ahmad, wasu'alu anha bid'atun, menanyakan gimana sih Allah bersemayamnya, itu sesuatu yang bid'ah. Ya. Jadi kita kalau bahasa ilmu tentang akidah, sifat-sifat Allah, ya sudah menyerahkan Allah, Allah punya sifat yang kita yakini, tapi nggak boleh sampai menggambarkan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas mereka. Allah punya tangan, tapi nggak boleh kita pikirkan tangan Allah seperti tangan manusia. Ya, nggak boleh. Termasuk Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, itu jadi perdebatan. Ya. Yang mengatakan loh begitu berarti aslinya kosong. Nah, karena Allah turun ke langit dunia, gitu ya. Loh langitnya kan macam-macam. Malam ini di Al-Aqabah ya, sepertiga malam terakhir jam 3. Amerika jam berapa? Amerika jam siang kan Pak. Berarti Allah kadang di sini, kadang di sana gitu. Beda-beda. Merasa kejeruan mikir Pak ya. Gak usah memikirkan Allah ya, gak usah memikirkan Allah, gak usah memikirkan zatnya Allah ya. Kita memikirkan perintah Allah itu sudah luar biasa misalnya. Kita yakini saja Allah turun seperti kabar yang terakhir itu Allah hendak
mengetahui siapa yang berdoa, siapa yang meminta, siapa yang butuh sesuatu akan diberi oleh Allah. Itu aja yang dilakukan kita. Karena perdebatan ini kalau kita kurang ilmu, jatuhnya nanti bisa aja berbicara tanpa ilmu, dan itu berbahaya. Ya. Jadi yakin aja, ya, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, tidak perlu memikirkan kira-kira anjlok apa dalam pikirnya, tidak usah terlalu repot ya memikirkan Allah. Ini bab tentang asma wa sifatnya Allah. Cukup aja ya, Allah punya asma, punya sifat. Asmaul husna yang masyhur ada 99. Sifatnya ya ada tadi, al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka mereka coba pinter ya, Gusti Allah ora sare gitu ya. Itu wong dia ya, Pak. Ya, Gusti Allah mboten sare. Terus niku jadi nggih surat ayat persitu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Ya. Ini tentang sifat Allah. Allahus Somad. Berikutnya yang kedua, Allah as-Somad. Ya, tempat yang dituju atau bergantung. As-Sayyidul ladzi qanitaha. Disebutkan Allah itu ya tempat segala kembalinya sesuatu kepada Allah. Ya, makanya as-Somad itu tidak butuh apapun. Ya, tidak butuh apapun Allah itu. Allahus Somad, tidak butuh apapun. Bahkan Allah tempat bergantung semua hal. Makanya kita kalau butuh apa, ya mintalah hanya kepada Allah. Maka nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas itu dinasihati, idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Kamu kalau minta apapun, mintalah kepada Allah. Jadi sahabat itu sering sekali Pak, hanya hal yang remeh saja. Yang namanya itu cerita, saya itu hanya sekedar sendal pedot itu saya minta sama Allah, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, itu menunjukkan bukan sidik-sidik waktu itu enggak. Ya, itu justru Allah itu senang banget kalau diminta. Ya, man lam yas'alillah yaqdul alaih. Ya, Nabi mengatakan siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Gak minta itu malah Allah murka, Pak. Kenapa? Tandanya orang itu sombong, gak butuh Allah. Lain manusia itu tidak diminta terus jengkel, Pak. Ada ditulis ya boleh pinjam asal jangan langganan. Kalau ada langganan gitu. Apalagi ngajak bolo kono wae kepenaan ya. Pak ditagih. Manusia Pak, lama-lama jengkel Pak. Tapi kalau Allah semakin diminta semakin suka. Allah itu iya. Makanya mintalah kepada Allah. Kehilangan apapun jangan lupa. Makanya Nabi ngajarin doa ini. Kalau kehilangan sesuatu pun jangan. Ini sudah dipraktekkan oleh sahabat. Masya Allah diganti pasti oleh Allah. Apa doanya? Kalau kehilangan sesuatu pertama istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian doa berikutnya, Allahumma jurni fi musibati wa hlufli khairan minhu aw minha. Ya Allah, beri kesabaran atas musibah yang menimpa hamba, ganti dengan yang lebih baik. Ya, kehilangan sandal karena di masjid, nah itu jangan sedih. Jadi yang sedih katanya yang sandalnya nggak pernah ke masjid. Itu musibah ya Pak. Musibah besar itu yang sandal nggak pernah ke masjid. Jadi kalau sandal hilang di masjid itu musibah kecil banget itu. Ya itu saya yakin tuker ya Pak. Nggak niat. Maksud katanya kata khotibnya apa tungangannya orang-orang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk gitu. Dia akan ngantuk pas berdoa. Padahal itu hadis ya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya malah terjemahkan ya karena segala jelek ganti yang baik. Suruh tinggal yang jelek gitu. Ya. Ini bab tentang sesuatu, makanya kalau kehilangan itu minta kepada Allah. Sahabat begitu diajarin Nabi. Ya. Bahkan Ummu Salamah itu sempat bingung. Ummu Salamah apa ya? Ini istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pernah istrinya itu ngajak Pak, nanti siapa yang mati duluan janji ya nggak nikah lagi.
Ya, dan kenapa? Biar nanti kita jadi pasangan lagi di surga. Abu Salamah ini simpel Pak, rausan neko-neko, terus saya meninggal kamu menikah lagi ya monggo, kue mati sih aku nikahnya ya untuk bebas. Ya, jawaban simpelnya begitu Pak. Kok dalam Abu Salamah meninggal di perang Uhud, terluka, dirawat di Madinah, sakit meninggal. Pas meninggal itu Nabi takziah menghibur ya keluarganya, termasuk ngajarin Musalamah, berdoalah Musalamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jumli fi musibati wa khusli khairan minhu, ya Allah berikan pahala atas musibah hamba kehilangan suami, ganti dengan yang lebih baik. Musalamah juga orang kerja doa itu ganti dengan lebih baik. Padahal aku dulu janji pengennya kalau suamiku meninggal tidak akan nikah lagi. Kira-kira siapa ya yang lebih baik daripada Abu Salamah? 4 bulan 10 hari. Masa idahnya kan selesai. Arba'ata asyurin wa asyra. Idahnya ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari. Tiba-tiba datang lamaran dari Rasulullah. Ya. Berarti jawabannya siapa Pak? Yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rasulullah. Makanya Abu Salamah ini dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Gara-gara doa apa? Ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, ini mustajab. Ada Abu Talha, anaknya meninggal sama doanya. Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khairan minhu. Masya Allah, diganti dengan anak yang lebih baik, lebih soleh, lebih sehat, lebih adil. Jadi doa itu dihafal. Ini sesuatu yang biasa dilakukan ulama. Jadi kalau kehilangan sesuatu, doa ya Allah ganti dengan yang lebih baik ya. Lam yalid walam yulad, tidak memiliki anak, tidak pula diperanakan. Ini membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih ibnullah, bahwa Isa itu anak Allah. Termasuk Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, itu dibantah. Kamu tidak punya anak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Makanya kamu tidak punya nasab. Allah ada sebelum semuanya ada. Ya, dan Allah nanti tetap ada ketika semua binasa. Ya, kullu syai'in halikun, semua akan binasa kecuali Allah, macamnya Allah. Artinya kecuali zatnya Allah, kecuali Allah yang akan binasa sama sekali. Ya, ini tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Artinya nggak ada Pak yang serupa dengan Allah. Tapi kalau Allah bisa mematikan dulu Raja Namrud sombong. Saya bisa mematikan. Ternyata dia ada 2 orang. Satu dibiarkan hidup diampuni, yang satu dihukum. Ada yang mengatakan itu aku bisa mematikan. Gitu ya. Ditantang sama Ibrahim. Coba Allah datangkan matahari dari timur. Kamu besok pagi terbitkan dari barat. Kalau bisa. Ya. Fabuhitan ladzi kafar. Orang kafir bengong. Tidak mungkin bisa Pak ya. Makanya tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Makanya ini surat Al-Ikhlas, karena memurnikan Allah, mengesahkan Allah dalam segalanya. Cukup karena sudah isya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.